Halo dokter, menurut data dari WHO tahun 2024, stroke menjadi penyebab kematian ketiga di dunia loh. Maka dari itu, penting untuk mencegah stroke dari awal, melalui pendekatan berbasis bukti dan multidisiplin. Caranya, ikuti Life Essential 8 dari pedoman AHA atau ASA. Langkah esensial pertama, perbaiki pola makan. Ayo dok, ajak pasien-pasien kita untuk banyak makan sayur, buah, dan ikan. Kurangi juga konsumsi garam natrium. Nah, kasih tahu pasien kalau suplemen kayak omega 3, vitamin C, dan multivitamin itu nggak disarankan untuk preferensi stroke ya. Penggunaannya tetap harus sesuai indikasi yang jelas. Yang kedua, tingkatkan aktivitas fisik. Manusia itu diciptakan untuk bergerak, jadi ayo olahraga intensitas sedang minimal 150 menit per minggunya, atau 75 menit untuk olahraga intensitas berat. Jangan mageran terus ya. Yang ketiga, berhenti merokok. Nah, ini penting. Ingat loh, merokok itu salah satu faktor risiko kuat untuk terkena stroke. Bukan cuma untuk perokok aktif, tapi juga untuk perokok pasif. Yuk bantu pasien dengan memberikan edukasi dan strategi konkret untuk berhenti merokok, seperti konseling, terapi farmakologis, atau program berhenti merokok yang terstruktur. Yang keempat, tidur yang cukup dan berkualitas. Good quality sleep juga merupakan salah satu pencegah stroke ya. Sebelum kita bahas cara pencegahan stroke lainnya, dokter udah tahu belum soal e-course di Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang. Selanjutnya yang kelima, menjaga berat badan ideal. Kalau pasien dokter overweight atau obes, yuk susun rencana manajemen berat badan yang komprehensif, termasuk edukasi mengenai pola makan sehat, peningkatan aktivitas fisik, dan monitoring secara berkala untuk turunin berat badan mencapai BMI normal. Jika diperlukan, pertimbangkan terapi farmakologis atau rujuk ke ahli gizi untuk mendapat panduan lebih spesifik. Ingat, obesitas merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya stroke. Jadi, penurunan berat badan yang efektif akan berdampak besar pada pencegahan. Yang keenam, kontrol kolesterol. Evaluasi pasien dokter yang mengalami dislipidemia, apakah sudah indikasi untuk minum obat kolesterol. 7. Atur gula darah. Ya, sama ya, diabetes itu salah satu faktor risiko stroke juga. Jadi penting banget kelola gula darah, terutama pada pasien yang punya diabetes ya. Pastikan pasien mencapai target HbA1c yaitu di bawah 7. Karena ini mengurangi resiko terjadinya stroke sampai 36% loh. Jika pasien dengan diabetes tidak mencapai target pengendalian gula darah dengan obat oral, atau jika pasien diabetes juga mengalami obesitas, penambahan obat agonis seperti reseptor GLP-1 seperti semaglutide dapat menjadi pilihan yang efektif. Terapi ini tidak hanya membantu menurunkan HbA1c, tetapi juga terbukti menurunkan resiko stroke melalui mekanisme penurunan berat badan dan perbaikan kontrol glikemik. Terakhir, jaga tekanan darah dengan gaya hidup yang sehat dan obat hipertensi sesuai indikasi. Nah, itu dia 8 langkah pencegahan stroke yang bisa dokter share ke pasien-pasien. Yuk, like dan share video ini ke pasien serta teman-teman dokter ya. Subscribe Alomedica Channel dan nyalakan lonceng notifikasi supaya dokter up to date dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.